Honda HR-V RS turun harga. Terakhir, Honda HR-V RS itu harga 551 juta. Sekarang jadi 488 juta rupiah. Iya, turunnya sekitar 63 juta ya. Tapi ketika harganya turun, itu wajar. Kenapa? Karena sekarang dia punya mesin berbeda. Kalau yang dulu HR-V RS itu harganya 551 juta rupiah, dia punya mesin 1500 cc turbo. Yang sekarang dia pakai mesin 1500 cc hybrid. Dan sekarang HR-V terbagi menjadi 4 model, mulai dari yang HR-V E, E+, hybrid, dan yang RS hybrid seperti ini. Apa bedanya yang RS sama non RS? Yang RS itu dia punya grill yang berbeda ya. Dan perbedaannya facelift sama nggak facelift itu di bagian shape-nya ini sekarang jadi agak sedikit mengkotak ya. Jadi kalau kita bandingin yang HR-V biasa sama yang bukan RS ya, yang sebelum facelift sama setelah facelift itu nggak terlalu banyak. Terus, seperti halnya RS yang sebelumnya, dia punya merah-merah sama punya body kit yang agak berbeda di bagian bawahnya dibandingkan dengan model sebelumnya. Jadi nggak plug and play. Dan kalau dari samping, velgnya 18 inci masih sama dengan ban Bridgestone Alenza. Sampai belakang ini juga masih sama persis dan sekarang hanya tipe RS yang dapat panoramic roof. Dia bukan sunroof tapi panoramik aja, kurang lebih sama, masih pakai origami juga sama seperti model sebelumnya. Dan ketika kita lihat ke belakangnya ya, sekarang perbedaannya ada pada lampunya yang modelnya beda. Dan kalau kemarin kalau yang RS itu dibikin clear ya warna putih semua, sekarang dia ada merah-merahnya, ada aksen merah di bagian sini, masih sama, ada defogger, ada wiper, shark fin antena, belakang juga masih sama, bumper. Sekilas nggak ada bedanya ya, sama untuk yang RS ini dia dibikin catnya ini black glossy, tapi glossy-nya bukan kayak cat hitam metalik yang kayak di body-body, enggak, ini agak sedikit berbeda. Ada tulisan RS sama eHEV, Electric Hybrid Electric Vehicle. Kemudian ada kamera belakang, tapi dia belum ada kamera 360. Kita buka, udah pakai power back door. Terus kita tetap dapat ini, ciri khas Honda yang pakai panoramic roof kayak kemarin, karena belakangnya itu kan dia dibikin rendah ya atapnya ya. Nah, karena dibikin terlalu rendah, dia nggak ada space buat naruh tutupan kaca, karena kalau nggak ditutup itu lumayan panas, jadi harus tambahin kaca film. Nah, dibandingkan dengan model sebelumnya, karena yang hybrid ini punya baterai, maka kita nggak lagi dapat sebuah ban serep ya, jadi ban serepnya nggak ada ya. Ini bisa dibuka lagi tuh, isinya baterai, ditutup, dikunci ya. Tapi kita dapat storage yang lumayan besar. Terus kita ke bagian sini. Kalau dulu di sini tuh ada dongkrak. Ini kalau kita buka sekarang adanya tire repair kit. Jadi ada cairannya, ada kompresornya. Jadi memang dibikin berbeda dengan model sebelumnya. Dan di belakang sini kita dapat lampu kanan kiri LED. Itu bagus buat kita malam-malam butuh buat ini ya, nutup. Towing hooknya taruh sini dia. Nah, power back door ini dulu kan cuma ada di varian RS. Nah, sekarang udah ada di tipe E+, sama HEV, sama yang ini. Nah, ke samping sebenarnya masih sama ya kayak model sebelumnya. Cuma yang RS ini kan dia udah pakai kulit, joknya ada merah-merahnya. Sama di sini ada garis-garis, ada ventilasi. Ini buat pendingin si baterainya. Dan kalau misalkan kalian servis ya, misalkan kalian nggak mau servis di bengkel resmi, udah punya bengkel langganan, coba filternya buat baterai pendinginnya itu mesti dicek. Kalau misalkan kotor segera dibersihkan atau diganti. Nah, jadi keunikannya dari Honda nih, buat kalian yang suka model origami, nah ya, ini adalah favorit kalian ya. Tapi kalau yang suka, kalau yang nggak suka ya bukan favoritnya. Gimana caranya? Pasangnya lupa kan gua. Kita taruh dulu di sini. Oke, pasang belakangnya. Ceklek, ceklek. Dah, sekarang yang ini. Nah, ini kita depannya dulu. Ceklek, ceklek, ceklek. Nah, ini pengalaman gua meskipun udah ketutup begini, kacanya ini tetap dia panas ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan kalian punya yang tipe RS yang ada kacanya seperti ini, ditambahin kaca film. Terus kita di sini, oke, dia ada
tempat buat sandaran tangan, sebelah kiri juga bisa nyenderin tangan. Dan untuk yang tipe RS ini dia plastik keras, tapi bagian sininya dia pakai dilapis kulit ya. Di sini juga dilapis kulit, dan bagian kulitnya sini tuh bagus. Ada AC kiri kanan sama kabel USB Type C ya. Colokan itu buat ngecas. Sisanya sama, cuma beda di Twitter. Dulu yang dapat Twitter tuh kan cuma tipe RS doang. Nah, sekarang Twitternya itu nggak cuma buat depan, tapi belakang pun juga dikasih. Jadi harusnya ini audionya lebih bagus dibandingkan dengan yang tipe lama. Dan tipe HR-V yang E juga sekarang juga dapat Twitter. Sekarang kita ke depan yuk. Anyway, sebelum kita masuk ke dalam, ini mobil kita pinjem dari Honda Megatama Kalimalang. Dimana gue dari dulu beli mobil selalu di sana ya. Gue beli yang Honda HR-V yang tipe sebelum ini, itu di sana. Yang SE kalau nggak salah, HR-V SE. Sama Honda Brio, itu juga beli di Honda Megatama Kalimalang. So far overall puas, makanya kalau repeat order pasti kesana lagi buat beli Honda. Terus tadi gue kelupaan ya. Sekarang dia sudah pakai all auto power window. Jadi yang auto itu bukan cuma depan kanan doang, tapi bagian belakang pun juga sudah pakai auto power window. Terus sampai sini nggak ada perbedaan, ada merah-merah di bagian sini ya, karena ini tipe yang paling tinggi RS. Kalau yang bukan RS dia nggak merah-merah kalau nggak salah. Dan kita masuk lagi ke dalam. Yang gue suka dari Honda HR-V itu dia AC-nya begini ya. Jadi kita bisa atur ini buat dimatiin AC-nya. Nah kalau mau dinyalain yang ini, nanti nyalanya dari sini. Tapi kalau misalkan kita nggak suka ngarahin, pengen yang netral, arahin ke sini. Nanti dia keluar dari sela-sela sini, dan itu rasanya netral. Nggak kena ke muka, tapi nggak juga kena ke si pintu ya, kaca. Karena kalau kena ke kaca, nanti kacanya ngembun. Nah, kuncinya masih sama seperti yang dulu, seperti ini bentuknya. Cuma bedanya dibandingkan dengan tipe yang gue punya yang SE itu, nah dia punya power back door. Dimana yang tipe SE sekarang, tipe E Plus sama Hybrid itu sekarang udah punya juga power back door-nya. Kaca di bagian atas ini sekarang yang punya cuma RS doang. Jadi tipe HEV atau tipe E Plus nggak dapet ya. Dan ketika kita tutup, ini juga masih tembus ya, bahkan lebih tembus dibandingkan dengan yang belakang yang pakai origami tadi. Jadi seperti yang gue bilang, punya HR-V jangan lupa pasang kaca film, terutama yang tipe RS ya. Nggak tahu ya, ini kan mobil udah keluar cukup lama ya, tapi sampai sekarang masih belum ada sih aksesoris yang bikin gitu, yang aksesorisnya bisa ketutup beneran gitu, sampai kita tuh nggak perlu pasang kaca film ya. Tapi kaca film juga nggak mahal kok, belinya kan bisa di Autonet karena pasang rumah. Nah terus di atas ini kita dapat lampu warna orange, dan untuk tipe RS dia dapat ini, kita bisa atur kursi kita secara elektrik, dan dia bisa atur tilting depannya juga ya. Kalau kursi Honda gua nggak ada komplain. Nah, kursinya biasanya lebih enak dibandingkan dengan mobil sekelasnya. Terus di bagian bawah sini dia ada tempat penyimpanan buat buka power back door, terus buat ini ya parking sensor. Sebaiknya dimatiin aja karena nyebelin, dia bunyi mulu. Tombol powernya di sini, bahannya juga empuk-empuk, di sini juga empuk-empuk, tapi di bagian sininya dia full keras. Head unitnya sekarang udah nggak model TV tabung lagi, udah bener nih kayak HR-V yang gue lihat di Jepang. Dan tweeternya ada di bagian sini. Dan sekarang tipe di bawahnya pun juga dapat. Speedometer, dulu speedometer yang full digital, nggak full digital sih, setengah lebih digital ini, dulu itu cuma dapat di tipe RS. Sekarang semua dari mulai tipe paling bawah sampai paling tinggi, dia dapat speedometer yang sudah setengah lebih digital. Ya karena kan setengah segini nih, dia tuh lebih dikit aja, nggak nyampe 3/4 sih. Jadi yang sebelah kirinya ini itu bisa kita atur ya. Jadi ini kita bisa pencet ya, pencet tengah, home, power charge, power flow, range and fuel, speed and time, brake light display, G-meter, seat belt, safety support, setting, customize display information. Itu bisa diatur dari sini. Tapi yang sebelah kanan itu nggak bisa. Jadi dia tetap beda sama Honda Civic ya. Setirnya dia overall masih sama, ada pedal shifternya juga. Terus kita bisa atur dia maju mundur atas bawah ya. Pedal-pedal dan kawan-kawannya kurang lebih masih sama kayak HR-V yang kita kenal. Dan yang gue suka dari HR-V itu dia bisa posisi duduknya itu rendah. Sama kalau kita lihat AC-nya itu masih ada tombol, parking brake-nya juga gampang tombolnya. Dan sekarang drive mode itu cuma dapat di tipe yang paling tinggi, sama kita dapat hill descent control. Nah, coba lihat AC-nya ya. AC-nya ini masih sama, dan yang gue suka dari AC yang Honda yang sekarang itu dia dipegang itu tombol satisfying. Nah, buat temperatur kalau kita ke atasin dia jadi merah nih warnanya, kalau kita dinginin jadi warna biru. Ada permainannya. Terus ini kita ganti ke bahasa Inggris ya. Oke.
Nah, audionya sekarang suaranya jadi jauh lebih baik, tapi tetap aja menurut gua masih harus dapat upgrade lah ya. Kalau misalkan kalian beli mobil ini, sebaiknya audionya di-upgrade. Dan yang gua bingung ya, dia tuh masih ada USB iPod ya. USB iPod. Jadi masih bisa dikonekin ke iPod. Bluetooth audio, kita tinggal headphone ya. Replace deh. Kita hapus satu deh. Nah, ini kalau kita lihat ya, dia sudah pakai Android Auto, Apple CarPlay-nya lancar sih. Sama dia juga wireless ya. Jadi HP gue nih di sini itu nggak perlu pakai kabel lagi. Nah, lancar sih. Bagus, nice. Tetap ada juga Honda Line Watch-nya, kita pencet bisa lihat di sebelah kiri kita seperti apa. Tapi ya kameranya sedikit lebih baik dibandingkan dengan yang lama yang burem banget. Yang ini tetap masih kurang sih menurut gua ya. Tapi oke lah dibanding yang kemarin. Saya bagian bawahnya ini berbeda ya. Sekarang storage-nya jadi gede banget di bagian bawah sini. Jadi tangan gua nih telapak bisa masuk. Ada kabelnya di sini buat colokan USB, tapi dia masih USB biasa. Terus transmisi masih sama bentukannya, sampai sini masih sama, dan kita buka sini juga masih sama. Dia storage-nya kecil. Ada pesawat lagi, tapi kecil suaranya. Nah, ini udah soft opening ya. Oke. Atasnya dia seperti ini, dan kalau misalkan kita perhatiin dia nggak ada tombol buat buka sunroof ya, cuma gini doang ya, karena emang nggak ada sunroof. Dan lampu di belakang sini dia masih sama ya, jadi lampunya itu pakai touch sensitif. Kalau dipencet lama dia baru bisa berhenti mati. Nah, sekarang kita lagi nyetir di Honda HR-V RS e-HEV. Dan seperti halnya mobil hybrid ya, kalau misalkan kita bawa di kecepatan rendah, itu pasti dia akan lebih banyak pakai mesin listriknya dibandingkan dengan mesin bensinnya. Kemudian setelah kita butuh tenaga lebih, baru mesin bensinnya bekerja gitu. Dan ciri khas Honda, mesin bensinnya itu selalu halus ya. Jadi suaranya itu ketika nyala tuh nggak berasa. Even getarannya itu kerasanya dikit sekali. Nah, tapi di luar dari mesin hybridnya, driving experience-nya sama persis kayak HR-V yang kita kenal. Tapi sebenarnya itu hal yang bagus, karena gue suka gimana caranya Honda itu kalau bikin mobil handlingnya bagus. Dan untuk Honda generasi sekarang ya, setelah City hatchback ke atas, itu suspensinya jadi lebih enak. Jadi ketika gue nyobain HR-V yang lama ya, tipe SE ke RS ini, itu nggak perlu banyak penyesuaian, bandingannya persis, handlingnya persis ya. Dan hal buruknya juga sama persis. Kayak contohnya peredaman kabinnya masih sama persis ya. Memang dibandingkan dengan HR-V yang lama, ini sudah lebih baik ya. Udah nggak seberisik yang dulu, tapi suara kolongnya kalau dari jauh ya, jauh. Suara kolongnya kalau kita bawa jauh, kenceng di tol, masih berasa masuk suara bannya. Jadi solusinya adalah ketika kalian punya HR-V kayak gini, pengen lebih kedap, ganti ban nggak, ya ada ngaruhnya lah, tapi lebih baik tambahin peredam di bagian kolong sampai ke fender-fendernya, baru berasa lah, jadi lebih enak. Memang kalau untuk peredaman ya, termasuk peredaman luar, untuk mobil di kelasnya ada banyak yang lebih kedap dibandingkan dengan ini. Tapi kalau misalkan kita ngomong driving experience, dari mulai posisi duduknya, kursinya, setirnya, ini mobil ya mantep lah. Gua nggak perlu komentar terlalu banyak. Kemudian mobil ini punya mesin listrik dan mesin bensin yang bisa bekerja secara sekaligus ya. Nah, sebenarnya ketika bedanya apa sih mobil hybrid sama mobil biasa gitu kan? Karena kan HR-V juga udah irit ya sebenarnya secara konsumsi bahan bakar. Ya, kita dapat average udah jalan 170 km, dapatnya 16,3 km per liter. Pakai buat dalam kota aja ya. Jadi kalau mobil zaman sekarang itu, kalau kita pakai jarak jauh, apalagi kita pakainya pas lagi turunan, itu emang rasio transmisi zaman sekarang itu bisa bikin kita irit banget. Jadi tanpa hybrid pun, mobil ini pasti udah bisa jalan 1:20, 1:21 atau mirip-mirip kayak gitulah ya. Dan itu untuk mobil zaman sekarang tuh wajar, apalagi 1500 cc. Tapi ada tapinya. Itu cuma bisa berlaku ketika kita pas lagi keluar kota aja. Kalau kita jarak jauh ya, apalagi jalannya kita cuma 80 km per jam, kita tipis-tipis nyetir gitu ya, ngegasnya itu bisa sekali. Tapi ketika kita pakai macet-macetan kayak gini di dalam kota, sulit untuk mendapatkan di atas 110, 111, 112 tuh menurut gue sulit ya. Karena gue pakai HR-V yang lama 1500 cc itu gue dapetin sekitar ya, kalau lagi macet-macet begini 18, 19 ya kan.
kombinasi ya sekitar 112 atau 13. Nah, kalau keluar kota jarak jauh, makanya sangat banyak variabelnya. Tapi ketika jadi hybrid ya, kita ambil kombinasinya, kita dapat nih 16,4 km per liter, kita udah jalan 170,8 km. Dan ketika awal-awal itu gampang banget dapat 120, 121, 122 gitu. Tapi setelah dikombinasi dengan kemacetan, dengan tol, dapatnya ya 16,4. Dan itu angka yang sangat bagus sekali. Dengan HRV Go yang lama yang 1500 cc itu paling kalau kombinasi 111, 112 gitu. Jadi memang sangat banyak variabelnya untuk mengetes konsumsi bahan bakar mobil zaman sekarang dibandingkan dengan zaman dulu ya. Kemudian gimana soal feel dari engine-nya sendiri ya. Biasanya kalau Honda itu kan masih suka ada rasa-rasa petrol head-nya. Artinya walaupun dia CVT itu masih ada simulated gear shift-nya gitu ya. Di mobil ini sayangnya tidak seperti itu. Jadi tenaga mesinnya gede ya kan. Kalau mesin 1500 cc-nya dia mengecil ya 107 PS dan torsinya 120 Nm. Dan untuk tenaga motor listriknya itu 131 PS dan torsinya 256 Nm. Lebih kencang dibanding yang bensin? Oh jelas. Tapi ya feel-nya lebih kayak mobil listrik dikasih suara ya. Karena gini, misalkan nih kita kick down ya, 1, 2, 3 gas. Dia tuh jeda antara mesin listriknya nyala ya, dia kick down, sama jeda mesinnya itu lag-nya agak berasa. Kalau misalkan di kecepatan rendah itu dia cepet lah nyautnya. Tapi ketika kita lagi di 40, 60 kita kick down, dia nyautnya sih agak ini ya, agak butuh waktu. Dan ketika mesinnya nyaut kayak nggak nambah kenceng gitu, kayak segitu aja gitu loh. Jadi kayak linear aja. Kalau misalkan beberapa mobil hybrid lain kan, kayak misalkan kita bawa Zenix gitu ya, kita gas, mesinnya nyaut, dia langsung terasa, ada tambahan tarikan tenaga kan. Nah kalau ini ya linear aja gitu. Jadi kayak mobil listrik sih, tapi ya nggak sekencang mobil listrik gitu. Jadi pas kita gas gini, dia kelewat dia. Jadi pas kita gas gitu ya udah gitu aja gitu loh. Nggak yang greget. Kurang petrol head sih rasanya sih. Itu aja. Tapi overall dibandingkan dengan yang mesin standar ya, gue lebih pilih mesin hybridnya. Lebih bertenaga, lebih kenceng. Ya memang kalau kita ngomongin driving feel ya, delivery engine itu nggak sebagus itu. Dan yang lebih lucu lagi adalah transmisinya. Jadi dia tetap ada simulated gear shift-nya. Jadi ketika kita bawa kenceng, dia masih ada kayak perpindahan gigi dari 1, 2, 3 ada tapi movement dari mobilnya gitu-gitu aja gitu. Dia kenceng. Set. Tapi nggak ada rasa sentakan pindah giginya gitu. Jadi kelewat halus. Even kita udah ubah ke sport mode. Jadi ketika di sport mode, gasnya lebih responsif ya. Kita senggol dikit lebih laju ya. Tapi driving feel-nya dan suaranya tuh bikin kelihatannya rasanya kenceng, tapi sebenarnya movement dari mobilnya segitu aja. Terutama kalau misalkan kita nyetir di 60 km per jam ke atas, kita gaspol begitulah, tapi kencang ya. Kalau di bawah 40 itu lebih berasa pas mesinnya nyala ya. Jadi agak sedikit aneh sih feel-nya, tapi dibandingkan dengan mesin standarnya bagus. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan mesin 1500 cc turbo, gue lebih pilih mesin yang 1500 cc turbo. Lebih terasa engine-nya gitu. Movement dari transmisinya dan kawan-kawan itu lebih enak dan sentakannya lebih berasa di HRV yang turbo dibandingkan dengan yang hybrid ini. Karena kalau misalkan kita pakai yang mesin bensin biasa, kelemahan dari HRV itu dia karena punya pelek besar ya, berat ya. Jadi ketika kita gas itu dia butuh waktu ya buat giginya turun, jadi buat condok-condok nggak enak gitu. Tapi ketika masuk ke hybrid ya kan, putaran bawahnya kita sodok ya rasanya kayak pedalnya kayak pedal mobil listrik gitu, kayak bukan mobil biasa. Ditambah lagi ya, dia tuh punya pedal shifter tapi fungsinya itu buat regen. Jadi ketika kita jalan, kita pencet sebelah kiri, dia tambah garis-garisnya itu tambah banyak gitu di sini nih. Tuh. Seperti itu dia. Jadi ketika kita lepas gas, dia akan masukin energi lebih banyak ke si baterainya. Bukan jadi pedal shifter gitu. Jadi nggak bisa ganti gigi nih.
Even kita masukin ke B juga sama aja. Nah, cuma BM doang jadinya. Nggak ada manual 1, 2, 3. BM tuh apa maksudnya? Banyak mau. Masuk ke sport juga sama. Dia masih D, M juga gitu. Sport, B, M juga. Gue nggak bisa dapat gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi simulated gear shift ya. Jadi rasanya berbeda banget. Lebih kayak mobil listrik dibandingkan sebuah mobil bensin. Mungkin gue ngerasanya ini tuh lebih mirip kayak Nissan Serna e-Power sih, karena dia lebih banyak menggunakan mesin listriknya. Dan ini kan bisa jadi series, bisa jadi paralel. Jadi ketika dia butuh tenaga lebih gede, daripada dia menyalurkan tenaga ke mesin, dia lebih banyak menyalurkan tenaga buat tambahan ini aja, buat tambahan daya baterainya aja gitu, buat tenaga motor listriknya itu. Dan ini mobil ya, kalau yang tipe RS itu paling tinggi dan kelengkapannya paling banyak. Cuma masih ada beberapa kelengkapan yang menurut gue sayangnya cuma ada di RS aja. Kayak contohnya, dia airbagnya itu ada 6, tapi cuma di varian RS. Varian yang biasa itu airbagnya cuma ada 4. Jadi cuma ada depan sama di samping sini, curtainnya nggak ada. Ya tetap masih ada sunatan-sunatannya, tapi ini way much better dibandingkan dengan model sebelumnya. Dan kalau misalkan kalian beli HR-V, sayang sih kalau nggak ngambil yang hybrid sekalian gitu. Kalau yang lama gitu ya, kayak misalkan HR-V yang E+ gitu, belum hybrid, ya sayang aja sih. Karena gue nggak nemuin kelebihannya dibandingkan dengan kompetitor lain selain dari posisi duduknya, ergonominya, sama ya handlingnya oke lah. Jadi ini mobil setelah kita coba, memang dibandingkan dengan HR-V generasi sebelumnya, ini lebih baik dan harganya lebih masuk akal. Tapi sebenarnya menurut gue masih tergolong mahal ya. Kenapa masih tergolong mahal? Karena 188 juta itu varian hybrid tertingginya. Sedangkan kalau kita adu sama Toyota Yaris Cross Hybrid yang tipe tertingginya masih under 150 juta ya. Jadi bedanya masih 30 jutaan gitu. Jadi kalau misalkan harganya masih bisa dipangkas lagi, memang dibandingkan dengan yang RS 1200 cc jauh ya. Tapi kalau kita rasional diadu dengan hybrid-hybrid lain ya, ternyata belum murah-murah banget. Tapi well done lah. Kalau misalkan kalian pemilik Honda HR-V lama pindah ke HR-V baru yang udah hybrid, gue yakin ini akan membuat kalian lebih senang, lebih irit, lebih bertenaga, dan yang pasti kelengkapan dan kawan-kawannya serta rasa berkendara dari HR-V sendiri, kalau kalian puas dengan model sebelumnya, pasti kalian akan lebih puas lagi di mobil ini. Seandainya mobilnya itu ada beberapa yang bisa diperbaiki, kayak misalkan peredaman kabinnya ditambah, lampunya dibikin lebih terang, dan terakhir tuh interiornya tuh agak sepi ya. Kalau misalkan malam dikasih ambient light, itu kayaknya lebih bagus deh. Sama sekarang dia juga punya aplikasi yang sama seperti Hyundai Creta. Itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Buat teman-teman yang udah beli Honda HR-V baru yang hybrid, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Bye-bye.